Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang klarifikasi dari pelatih Filipina Tom Saintfiet yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mendukung Vietnam untuk lolos dari round 2 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dari grup F ini. Tapi yang dia katakan kepada salah satu media di Vietnam setelah timnya kalah dari Vietnam dengan skor 3-2 adalah bahwa dia ingin agar timnya bisa mengalahkan Indonesia dan dia akan berusaha semaksimal mungkin agar timnya bisa mengalahkan Indonesia dan membuat kejutan. Dan jika timnya bisa mengalahkan Indonesia, maka jika Vietnam bisa mengalahkan Irak, berarti Vietnamlah yang akan lolos. Dan dia juga berharap ada dukungan dari Vietnam agar timnya Filipina bisa membuat kejutan. Nah, sepertinya apa yang dia katakan ini salah diinterpretasi oleh media setempat sehingga memang berita yang dimuat seolah-olah pelatih ini berharap agar Vietnam yang lolos dari grup F ini dan bukan Indonesia yang lolos ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Oleh karena itu dia merasa perlu membuat klarifikasi ini karena yang dia jelaskan juga bahwa dalam beberapa hari terakhir setelah berita ini dimuat dan kemudian menjadi viral, ada reaksi yang luar biasa dari para supporter. Nah, ketika dia mengatakan supporter ini, ya tentu berarti supporter dari Timnas Indonesia, bahkan dia juga mengatakan ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Dan saya pikir teman-teman yang merupakan pemain ke-12 dari Timnas Indonesia juga ya harus juga menjaga sikap ya dan juga harus lebih cermat ketika membaca berita. Dan inilah kebiasaan juga dari beberapa akun media sosial ya, dari atau yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia, yang biasa membesar-besarkan pernyataan dari seseorang. Karena awalnya saya juga kaget, loh kok pelatih dari Filipina ini berharap agar Vietnam yang lolos? Kan seperti itulah kira-kira ya beritanya yang disebarluaskan ya di media sosial ya, bahwa pelatih dari Filipina dukung Vietnam gitu. Tapi pada saat saya mencermati kata per kata yang dia katakan, sebetulnya enggak sih. Karena yang diharapkan timnya ini bisa membuat kejutan, kemudian tergantung Vietnam bisa menang atau enggak lawan Irak. Jika Vietnam bisa menang, ya tentu dengan Filipina mengalahkan Indonesia berarti Vietnam yang akan lolos, tapi bukan berarti dia mendukung Vietnam. Nah, maka itu saya pikir teman-teman kita juga harus bijak ya pada saat kita membaca berita dan kita jangan langsung percaya. Kan kasihan juga orang ini ya kan, sampai dia harus memberikan klarifikasi, sampai dia merasa khawatir, bahkan takut nih sudah pasti ya kan ketika ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Saya pikir kita juga agak perlu seperti itu. Tapi justru yang kita harus fokus adalah dengan performa dari timnas kita. Yang juga dipuji oleh pelatih ini kan pelatih asal Belgia ya, yang punya juga pengalaman luar biasa ya, bahkan dia cukup sukses pada saat melatih timnas Qatar U17. Dia bahkan memuji timnas Indonesia dan mengatakan bahwa timnas Indonesia sekarang merupakan kekuatan baru di level Asia. Ya jelas Indonesia merupakan kekuatan baru di level Asia walaupun kita belum level Asia. Beberapa kali kan sudah saya tegaskan belum. Jadi kita jangan salah paham, kita juga jangan gembar-gembor gitu bahwa Indonesia sudah level Asia, enggak. Walaupun faktanya memang timnas kita kan di level U20, U23 dan juga di senior lolos ke Piala Asia. Tapi kan gimana caranya kita bersaing? Gak gampang juga kan. Di Piala Asia U20 nggak lolos grup. Di Piala Asia Senior lolos grup, tapi menangnya cuma 1 kali lawan Vietnam. Oke lah, di Piala Asia U23 kita bisa lolos grup, tapi kemudian pada saat memang sudah berada dalam peak performance, ternyata kita kalah 3 kali secara berturut-turut, sehingga kita nggak bisa lolos ke Olimpiade. Walaupun memang ya, targetnya adalah untuk bisa lolos ke 4 besar. Tapi timnas kita ini belum masuk di level Asia, belum teman-teman. Jadi kita juga jangan salah paham. Tapi tentu dengan permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia ini sekarang bertahap nih, pelan-pelan nih. Ya kan progresnya ini kan sekarang terus mulai meningkat kan persentasenya. Artinya perlahan-lahan timnas Indonesia ini akan nanti bisa bersaing di level Asia. Karena sebetulnya kita punya pemain-pemain yang bagus, tapi kadang-kadang pemain-pemain kita ini yang sering membuat kesalahan. Dan ketika sudah membuat kesalahan biasanya berpengaruh ke mentalnya juga. Nah, itu yang terjadi juga di pertandingan lawan Irak kan. Jadi ya pelatih ini juga cukup bijak, di mana dia perlu mengklarifikasi agar nanti pada saat match day ya situasinya juga kondusif. Ya kan, dan saya pikir nanti teman-teman yang hadir di dalam stadion juga ya menjaga sikap juga, ya kan, nggak perlu juga nanti melakukan hal-hal
yang aneh atau hal-hal yang negatif. Yang penting support timnas kita secara positif, karena kita perlu fokus dengan timnas kita. Kalau di atas kertas Filipina ya sudah pasti kalah dari Indonesia. Iya dong, Filipina jelas di bawah kita teman-teman, jauh di bawah kita. Ya bahwasannya kita gagal menang di kandang mereka itu kan udah beda, itu udah hal yang berbeda karena sekarang banyak pemain baru. Tapi di atas lapangan segala sesuatunya masih bisa terjadi. Maka itu pelatih Filipina ini juga akan berusaha semaksimal mungkin agar timnya bisa membuat kejutan. Dan saya pikir wajar. Iya dong. Siapapun pelatih yang menjadi lawan dari Indonesia ingin agar timnya bisa menang. Dan sebaliknya juga pelatih kita sama kan, Sintayong ingin agar bisa menang. Jadi saya pikir kita juga jangan terlalu serius juga di sosial media. Justru kita harus respect kepada tim lawan. Dan Filipina juga walaupun ya kalau kita lihat secara materi pemain, ya tentu materi pemain kita lebih unggul, tapi teamwork mereka gak jelek. Dan seperti yang selalu saya katakan, kekurangan dari para pemain kita kadang-kadang adalah kolektivitas. Itu lawan Irak, kolektivitas kita bagus di babak pertama, tapi di babak kedua hancur, amburadul. Ya kan faktanya kan seperti itu, gak bisa mengeluarkan bola dari area pertahanan sendiri, artinya gak kompak. Jarak di antara para pemain jauh, di pressing terus panik, banyak kesalahan yang dibuat, memilih untuk membuang bola sejauh mungkin, padahal kita tuan rumah. Ya kan, kenapa harus panik? Nah, artinya mentalnya kurang kuat. Jadi untuk pertandingan lawan Filipina ini juga para pemain kita harus berhati-hati. Dan saya juga berharap para pemain kita ya gak perlu lagi aktif di sosial media. Gak perlu, sekarang ini udah harus fokus. Ini sisa 90 menit loh. Agar timnas Indonesia bisa lolos ke round 3. Jadi jangan aneh-aneh lagi nih para pemain kita. Dan saya harapkan jangan baper kalau dikritik. Jangan baper, ini adalah resiko mereka sebagai sekarang publik figur. Iya dong. Apalagi sekarang jumlah supporter kan sudah meningkat kan, banyak sekali kan supporter baru kan dari timnas Indonesia. Ya inilah resikonya. Jadi gak perlu juga membuat kata-kata bijak, enggak. Fokus dalam permainan kalian. Ya dong, dan gak perlu khawatir juga di atas lapangan, perlu mengambil keputusan. Jadi jangan juga takut nanti buang bola ke arah yang salah atau membuat rekan yang lain nanti dalam situasi yang deadlock atau dalam situasi yang sulit seperti yang terjadi kepada Hernando Ari itu ketika Asnawi memberikan back pass. Kenapa dia gak turun juga ke belakang? Kan seharusnya kan dia bantu itu Hernando Ari, sehingga Hernando Ari juga deadlock dan dia juga salah, tidak membuang bola. Akhirnya blunder lah, ya kan, kebobolan gol kedua. Jadi saya membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman, kita harus cooling down. Kita harus cooling down dan kita harus fokus support timnas kita, karena timnas kita ini harus bangkit. Walaupun lawannya adalah Filipina, tapi gak boleh anggap enteng Filipina juga. Apalagi mereka punya banyak pemain yang bermain di luar Filipina, walaupun ya dari segi kualitas kalah dari para pemain kita. Tapi kan kalau mereka kompak, habis kita. Mau main di GBK juga, dan bagus kali ini mainnya malam hari kan. Sebelumnya ada strategi untuk bermain di sore hari yang saya kira oke. Ini kan adalah keputusan dari Sintayong, ternyata kan menjadi bumerang. Ya kan, para pemain kita yang bermain di Eropa tuh babak kedua udah sulit bernapas, udah susah. Karena panasnya luar biasa, kelembabannya luar biasa, iya kan? Humidity-nya luar biasa. Bahkan sekarang nih saya duduk aja nih, saya di ruangan tertutup aja lagi keringetan nih. Jadi gak gampang. Ya sekarang ini pada saat bermain di malam hari ya kita harapkan bisa fokus. Tapi kembali kepada pelatih Filipina ini ya, sekarang terlihat pelatih ini memang punya motivasi untuk membuat kejutan. Dan feeling saya, ya awalnya feeling saya Filipina akan parkir base. Tapi pada saat saya nonton pertandingan mereka lawan Vietnam, gila berani nyerang ini tim. Kaget saya. Gak khawatir mereka, tapi pertahanan mereka bagus, cepat recover. Nah, itu salah satu kelemahan dari timnas kita kan. Tapi ya sekarang saya tidak ingin membahas tentang pertandingan lawan Filipina, kan nanti dong, H-1. Tapi yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman ya, kita perlu juga menjaga sikap kita di sosial media. Dan kita juga perlu memberikan support kepada para pemain, dan sebaiknya para pemain juga jangan baperan kalau ada yang kritik. Ya, kalau hujat jangan dong, kita jangan hujat dong. Ya kan, mereka kan sudah berjuang habis-habisan. Tapi gak perlu juga sekarang membuat posting-posting dengan kata-kata bijak. Tapi harus bijak di atas lapangan. Karena saya pikir para pemain kita tidak perlu melakukan dalam tanda kutip pencitraan. Gak perlu juga dengan kalah lawan Irak kemudian ya membuat kata-kata bijak. Enggak. Buatlah hal-hal yang bijak di atas lapangan. Fight habis-habisan di atas lapangan. Karena ini adalah momen bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round 3 agar nanti bisa bermain lagi di Piala Asia. Sintayong sudah menyiapkan strategi game plan-nya. Babak pertama lawan Irak itu mainnya bagus, tiba-tiba di babak kedua kehabisan bensin, ya kan, kekurangan tenaga, faktor cuaca, kemudian juga para pemain karena gak bisa finishing di babak pertama.
Dan juga tentu kita masih tunggu nih, apakah akan ada perubahan atau enggak di lini depan. Karena lini depan itu walaupun pergerakan 3 pemain kita itu cepat, tapi 0 gol. 0 gol. Rafael Struijk 1 peluang, Marcelino 0 chance, Ragnar 0 chance. Jadi ya, lini depan juga nanti harus dievaluasi. Gimana caranya agar pemain yang nanti diturunkan, ya kalau bisa dari peluang pertama mencetak gol. Walaupun ya, lagi-lagi faktanya kita tidak punya striker predator. Tapi ini pelatih asal Filipina ini tampak jelas loh, dia menyiapkan timnya dengan teliti. Dia ingin agar timnya ini membuat kejutan, bukan agar nanti Vietnam yang lolos, karena Vietnam juga belum tentu bisa menang di kandang Irak. Mau Irak juga nanti main dengan banyak pemain muda, tapi kan jago di kandang sendiri Irak. Dan itu kan adalah match terakhir dari Irak di kandang mereka sendiri. Jadi ya kalau kita berbicara tentang kemungkinan, ini seandainya, ya kan seandainya lagi, jangan nanti saya lagi yang diserang, ya kan setelah pelatih Filipina ini. Seandainya Indonesia gak bisa menang lawan Filipina, oke? Seri. Tapi kan kalau Vietnamnya gak menang lawan Irak juga, Vietnamnya kalah, ya kita juga yang lolos. Tapi ya kan Sintayong gak mungkin memikirkan tentang pertandingan Irak lawan Vietnam. Sintayong akan memikirkan pertandingan Indonesia lawan Filipina yang harus dimenangkan. Dan kita harapkan semua pemain fully fit. Jangan sampai nanti ada pemain kita yang cedera, karena kita tahu bahwa Jordi Amat tidak bisa bermain. Ya kan, dia akan absen, kemungkinan Jahit Ses, dan kita harapkan pemain-pemain lain juga fit agar Sintayong punya banyak pilihan untuk menurunkan starting lineup. Dan kita tunggu nanti H-1 ya, saya akan membuat previewnya, sambil juga nanti saya akan memberikan banyak catatan tentang permainan dari timnas Filipina. Untuk saat ini kita cooling down, kita tenang-tenang saja, kita nggak perlu gembar-gembor, ya kan, nggak perlu aneh-aneh, dan saya harapkan akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia juga tidak perlu gembar-gembor. Ya santai saja, yang akan klik banyak kok, yang akan klik akun kalian banyak. Karena banyak juga yang suka berita-berita yang positif, bukan berita-berita yang viral. Kemudian membuat gaduh suasana, ya kan? Buat apa juga sampai pelatih dari Filipina ini kan juga merasa takut gitu, ya kan? Buat apa? Kita kan harus menyambut dong tamu kita ya, walaupun juga mungkin itu kerjaan dari media Vietnam juga untuk memanasi kita, tapi kita juga tidak boleh terpengaruh. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.